Kisruh sistem zonasi pada penerimaan siswa tahun ini kita akan bahas lebih lanjut pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang tersambung melalui virtual. Sudah hadir ada Pak Dedi Karyadi, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Ya, kita juga tersambung bersama dengan salah satu orang tua murid, ada Pak Yanuar yang nanti akan kita sapa, dan juga ada anggota Ombudsman RI, ada Pak Indraza Marzuki Rais. Tapi kita mau ke Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, ini saya lihat banyak sekali penemuan pelanggaran yang ditemukan di Bogor. Datanya seperti apa Pak saat ini? Begini, Mbak, selamat siang semua. Jadi kami Dewan Pendidikan Kota Bogor sejak pertama zonasi diberlakukan di dalam PPDB tahun 2019, sebetulnya bersama Pak Wali Kota sudah menemukan data titip alamat di sekitaran SMA 1 Bogor. Nah, yang paling mengkhawatirkan sekali adalah setiap tahun jarak terjauhnya itu makin berkurang. Jadi jarak terjauhnya itu makin dekat dengan sekolah. Dalam artian, dalam jarak yang makin dekat itulah siswa tersebut berkumpul. Yang kalau diambil dari kenyataan di lapangan, jumlah rumah dan jumlah usia sekolah masyarakat yang real di daerah tersebut tidak sebesar itu. Contohnya waktu 2019 SMA 1 itu di data kami sekitar 1 kilometer jarak terjauhnya. Lalu dalam pantauan kami kemarin pada saat PPDB online itu peserta ke 161-nya, karena kuotanya kan 161 siswa ya, itu jaraknya itu hanya 219, sekian meter. Berarti orang yang rumahnya lebih jauh dari 220 meter itu tidak diterima, Mbak. Nah, dengan temuan yang ditemukan oleh Pak Wali Kota beserta jajarannya, saya rasa ini cukup bukti kepada pemerintah untuk mengkaji ulang sistem zonasi. Paling tidak di beberapa kota yang menghadapi masalah yang sama dengan Kota Bogor. Saya rasa kan ini bertentangan juga dengan semangat kurikulum merdekanya Mas Menteri, di mana siswa itu dicari potensinya untuk diasah potensinya, sementara rekrutmen siswanya justru diambil dari jarak yang terdekat, Mbak. Jadi ini makin tahun makin mengkhawatirkan, Mbak, gitu loh. Bukan hanya di SMA 1. Barusan kami kedatangan orang tua siswa juga di SMA Negeri 5, dia rumahnya 251 meter, itu nggak diterima juga. Padahal dia memang penduduk asli di situ, gitu loh, Mbak. Jadi ini banyak faktor. Jumlah sekolahnya, rasionya masih jomplang antara lulusan SD dengan ketersediaan SMP, dengan ketersediaan SMA, belum lagi pola sebarannya. Jadi saya rasa belum siap lah di zonasi, Mbak. Data yang kami kumpulkan, jumlah lulusan SD itu totalnya itu ada 16.953. Sementara kuota SMP negeri, jumlah total kursinya yang bisa diisi oleh masyarakat itu hanya 5.536. Itu berarti hanya mencakup 32,6%. Lalu lulusan SMP itu ada di angka 18.510. Sementara kuota SMA dan SMK negeri itu hanya 5.179. Jadi hanya 28% coverage-nya, rasionya. Sementara sekolah negeri itu menjadi harapan utama bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Karena apa? Sekolah negeri ini berbiaya murah dan mutunya mereka menganggap mutunya terjamin, ada kepastian tentang mutunya. Jadi saya rasa saat yang tepat pemerintah sekarang ini untuk mengkaji dan mencabut rekrutmen zonasi, dikembalikan saja kepada uji kompetensi. Jadi uji kompetensi sesuai dengan kompetensinya siswa, yang memang nilai akademisnya bagus di tes akademisnya, yang memang punya bakat seni di tes seninya, yang punya bakat di olahraga di tes olahraganya. Nah, Kota Bogor 2019-2020 kalau tidak salah pada saat penerimaan PPDB itu melakukan modifikasi, Mbak. Tidak dengan jarak tapi zona. Jadi zona satunya mendapat skor 100, zona 2-nya 75 dan seterusnya. Tapi ternyata digugat ke Ombudsman. Karena dianggap melanggar aturan gitu loh, Mbak. Jadi ini serba salah nih di lapangan, Mbak, gitu loh. Oke, baik Pak Dedi, kita juga sudah ada kedatangan orang tua murid yang tidak diterima di sekolah negeri. Ada Pak Yanuar sudah bergabung bersama kita. Selamat siang Pak Yanuar. Oke, baik. Kita masih coba untuk memperbaiki hubungan komunikasi dengan Pak Yanuar. Kembali lagi mungkin ke Pak Dedi terlebih dahulu. Pak Dedi, ini kan tadi artinya dengan temuan-temuan permasalahan tersebut,
Berarti Pak, adakah masalah seperti di pemalsuan lokasi, kemudian yang menjadi permasalahan utama di sistem zonasi ini? Banyak yang kemudian mengakali hal tersebut gitu Pak Dedi. Betul, betul. Karena kan kalau zonasi sesuai dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2018, di situ bunyinya zona terdekat yang diartikan dengan jarak terdekat dari sekolah tujuan. Sehingga yang diterima itu diurutkan dari nomor 1 itu dari yang terdekat dulu sampai mencapai kuotanya dari yang sampai dengan yang terjauh. Nah, masyarakat karena ketersediaan sekolah negeri terutama di kota kami ini yang masih rasionya yang tadi saya gambarkan di angka 20 sampai 30% dari kebutuhan masyarakat, itu akhirnya ngakalin, Mbak. Ngakalin. Nah, di mata kami sebetulnya ada 3 kategori. Ada yang numpang kakak beneran, diproses di capil. Ada yang menggunakan kakak palsu, jadi kakaknya tidak diproses di capil. Ada juga yang fiktif. Fiktif itu rumahnya udah nggak ada, tapi alamatnya dipakai gitu loh, Mbak. Ya ini kan mengkhawatirkan gitu loh. Mengkhawatirkan gitu. Oke, kita mau coba ke Pak Yanuar kembali. Pak Yanuar, selamat siang. Halo, ya. Oke. Coba. Pak Yanuar, mungkin bisa cerita kepada kami bagaimana sebetulnya cerita ini anak Pak Yanuar ini tidak bisa lolos dari PPDB ini, Pak? Ya, tadinya itu sebenarnya pas pendaftaran itu masuk ke nomor urut 130. Terus awalnya dari situ SMA 1 sampai SMA 3. Terus tahu-tahu langsung ke 170 jadinya. Nah, terus terakhir barusan saya cek lagi di PPDB mungkin final ya mungkin katanya hari ini atau kemarin gitu kan, saya lihat itu jarak rata-rata PPDB yang terima di SMA saat itu jaraknya rata-rata 50, 60 gitu kan, yang saya lihat gitu loh. Kalau misalkan kita ambil jarak 50-60 meter itu kan berarti nggak jauh banget, Mbak. Berarti dari sekolahan. Sedangkan di dekat sekolahan itu hanya beberapa rumah, tahu saya di situ. Oke, Pak Yanuar, ada informasi katanya juga sempat ditawari Pak untuk bayar 30 juta supaya anak Bapak bisa masuk ke sekolah tersebut. Ya, di SMA 3 kalau nggak salah. Istri saya sebenarnya yang ditawarin. Oke, ceritanya gimana Pak? Ya, saya kurang tahu. Istri saya yang cerita, ya kan. Ini buat masuk ke SMA tersebut, ya bahasanya beli bangku apa gimana ya, makanya kan. Yang saya bilang nggak usah lah, saya bilang ngapain juga kan gitu. Nah makanya kan saya ambil kesimpulan di sini. PPDB ini kan sistem, jadinya kan. Suatu sistem, jadi sistem ini harus dibenahi, Pak, sebenarnya. Pak, siapa yang sempat menawarkan beli bangku 30 juta itu? Dari teman istri. Oke. Teman istri ini maksudnya juga bekerja di sekolah tersebut atau siapa dia Pak? Sampai kemudian nampaknya cukup percaya diri menawarkan bangku 30 juta. Teman murid, dari teman murid. Oke. Memang ada jaminan Pak ke pihak sekolah dengan dari teman istri Pak Yanuar ini ada link menuju ke sekolah yang bisa memastikan bahwa itu dia lah, hanya saya kurang tahu juga ya kan kalau soal di situ ya kan. Nah, ini kan mungkin ya menjadi suatu kebiasaan yang nggak baik ya kan untuk orang tua ya kan. Untuk memaksakan anaknya masuk ke dalam sekolah tersebut walaupun secara tidak layak itu anaknya itu masuk ke negeri. Jadi saya ambil kesimpulan di sini aja Mbak sebenarnya. Yang paling fair itu sebenarnya itu buat saat ini, apalagi kita udah masuk di era milenial ya mungkin ya. Jadi sistem zonasi harus dihapuskan. Jadi kita sistem tes. Jadi orang tua ini akan puas nanti dengan hasilnya kan gitu. Dia mau anak pejabat, dia mau anak pemulung, dia mau anak siapapun ya kan, berhak gitu loh. Oke, Pak Yanuar boleh diceritakan apa yang kemudian disampaikan oleh teman orang tua murid tersebut kepada istri Pak Yanuar pada saat menawarkan bangku dengan membayar 30 juta. Ini ngomongnya seperti apa Pak?
ya menawarkan aja sebenarnya daripada kan anak saya kan tadinya kan SMP 1, SMP Negeri 1. Saya tanya nilai kamu berapa? 91. Sedangkan jarak domisili saya kan dengan SMP 1 ini kan bisa cuma berapa menit kok ya kan. Saya sering nganterin pakai motor itu cuma sekitar 2 menit kok dari sekolahan itu. Kan gitu. Cuman jarak terus ke SMA 3 pun cuma jarak 700. Nah, terus saya bilang nggak usah lah, saya bilang gitu kan, mendingan kita cari sekolah yang lain aja. Lagian kita juga duit dari mana uang 30 juta daripada saya bayar untuk beli bangku, saya mengzolimi anak saya, ya kan? Betul. Kan gitu. Oke, baik. Saya mau ke Ombudsman Republik Indonesia, ada Pak Indraza Marzuki Rais. Pak Indraza, Ombudsman juga memonitor Pak mengenai indikasi kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam PPDB sistem zonasi tersebut dan juga mendapati adanya orang tua murid seperti Pak Yanuar yang mengalami kesulitan seperti itu. Selamat siang semuanya ya. Kalau ditanya, Ombudsman sudah melakukan pemantauan PPDB bukan hanya di Jabodetabek, tapi juga melakukan di seluruh Indonesia. Seperti hari ini saya ada di Kota Makassar untuk melihat pelaksanaannya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan zonasi ini sebetulnya panjang untuk mengurai masalahnya. Yang terlihat sekarang adalah banyak seperti Pak Yanuar ya, di mana anaknya slot yang bisa diharapkan ternyata diambil oleh orang-orang yang mengakali, yang bertanggung jawab menggunakan identitas atau data kependudukan untuk mendapatkan slot untuk bisa masuk ke sekolah negeri. Ini kecurangan dan saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor, di mana jika ada kecurangan maka pihak-pihak yang terlibat itu akan ditindak, termasuk juga akan mencoret nama anak dari kepesertaan di sekolah tersebut. Itu yang pertama. Tapi kalau balik lagi kita lihat kenapa ini, tadi juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, memang ada rasio sekolah yang kurang. Banyak di daerah-daerah yang rasio sekolah lanjutannya memang kecil, tapi juga ada beberapa daerah, misalnya di Sulawesi Selatan ini juga ada beberapa SMA yang malah kekurangan murid. Ini masalah terkait dengan masalah demografi ini juga perlu jadi perhatian. Tapi kenapa balik lagi, kenapa harus negeri? Bukan hanya masalah terkait dengan pembiayaan, tadi juga disebutkan masalah adalah ada kepastian masalah standar atau mutu pendidikan. Jadi sebenarnya PR yang terbesar di dunia pendidikan Indonesia adalah bagaimana kita meratakan mutu pendidikan. Ini yang paling penting, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang berebut sekolah favorit, berebut sekolah tertentu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi PR daripada pemerintah pusat. Lalu di pemerintah daerah sebetulnya adalah ketika terjadi begini, apa yang bisa dilakukan? Apakah misalnya membangun sekolah baru? Sebenarnya kalau hitung-hitungan kami sebetulnya kalau kurang lebih untuk membangun satu kelas baru itu kurang lebih antara 300 sampai 400 juta. Saya pikir juga seharusnya sih pemerintah baik pusat dan daerah bisa membangun lagi kalau memang terjadi kekurangan. Nah, tapi balik lagi, ini intinya sebenarnya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan standar dan mutu pendidikan yang merata. Ini yang paling penting sebetulnya kita dorong di ujung akhir. Oke, baik, kita masih ingin melanjutkan perbincangan kita mengenai kisru sistem zonasi penerimaan siswa, pemirsa, tapi apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi.